Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang akrab dengan ritual mistis. Malam hari ini kami akan panggil dengan nama samaran. Kami persilahkan Ima. Ima. Iya. Betul ya? Betul. Boleh diceritakan pekerjaan Anda saat ini? Pekerjaan saya sekarang adalah karyawan swasta aja, Pak. Oke. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami malam ini? Sebenarnya ada beberapa hal yang memang mengganjal buat saya ya dalam kehidupan saya. Dan itu awalnya saya masih kecil. Saya belum mengerti akan dunia mistis, dunia pernikahan atau apa itu saya belum paham. Usia saya itu masih SMP. Kemudian suatu ketika orang tua saya, terutama ibu saya, mengajak saya ke suatu tempat, di mana di situ dibilang bisa mengobati orang lain. Kemudian ada seorang ibu-ibu bilang, "Bu, tolong diurusin dong anaknya, kasihan anak gadisnya." Entah berbicara apa, mereka ada di belakang saya dan saya tidak mengerti mereka bicara apa karena bicara dewasa ya. Saya belum mengerti. Keesokan harinya setelah pulang dari situ, keesokan harinya saya dibawa ke suatu tempat seperti itu lagi, tapi beda orang. Di situ saya ketemu sama bapak-bapak ya. Dia di depan saya. Di sini ada meja, ada baskom isi air, ada keris, ada bunga, macam-macam lah. Saya nggak tahu itu perlengkapan apa, saya nggak tahu. Tiba-tiba ibu saya bilang, "Pak, tolong dong anak saya, biar dia dikasihani orang, biar dia disayang orang dan dicintai orang lain." Itu masih SMP? Itu SMP. Oke, terus apa yang terjadi? Si bapak itu entah dia baca apa, saya juga nggak dengar, komat kamit gitu. Langsung dia bilang, "Neng, duduk di sini di depan saya." Saya berhadapan sama beliau dan beliau keluarkan bunga. Itu nggak tahu bunga apa, tapi sekarang saya baru tahu kalau itu bunga kantil. Gitu. Si bapak itu taruh bunga kantil itu di sini, di dagu ya. Dagu Anda? Dagu. Okay. Terus sama di bagian belakang. Kemudian? Jadi ini punggung tengah-tengah gitu ya. Terus dia nanya, "Neng, berasa sesuatu nggak?" katanya. "Enggak, biasa aja." Saya bilang begitu. "Oh ya udah, berarti nggak sakit ya?" "Enggak." Selepas kejadian itu pulang. Saya nggak tahu itu apa kan. Banyak hal yang saya alami setelah kejadian itu. Yang pertama memang saya lebih disegani kaum laki-laki dari SMP. Dari teman, sahabat, pacar itu banyak. Oke, selain itu? Kemudian ada satu pria yang memang dia mungkin dia tertarik sama saya. Dia memberikan sebuah bunga. Buat saya itu bunga cantiknya luar biasa. Wangi, harum segala macam. Tapi yang lihat itu bau dan udah busuk. Dan orang tua saya sadar, langsung dibuang. Saya sempat kayak oleng, maksudnya kayak lupa diri gitu kan. Terus dibenerin lagi ke orang lain, tapi bukan yang bapak kemarin. Langsung ini mah diguna-guna sama orang segala macam gitu. Okay. Terus panjang jalan kehidupan saya mengalami 3 kali kegagalan rumah tangga. Sekarang Anda sudah pisah dengan pasangan yang terakhir? Baru nikah 3 bulan kemarin, semalam baru cerai. Semalam? Iya. Astagfirullahaladzim. Oke, kami turut prihatin dengan apa yang terjadi dalam kehidupan Anda. Boleh ceritakan tujuan Anda malam ini? Tujuan saya
Saya nggak mengerti itu barang-barang apa. Apakah itu mempengaruhi saya, kehidupan saya gitu ya. Terus juga apakah memang dari sudah takdir saya ataukah dari barang-barang tersebut. Karena banyak kejadian-kejadian yang saya alami setelah itu. Karena saya kan merasa tidak melakukan, kalau kata orang itu apa namanya, susuk ya. Kata orang gitu ya. Tapi Anda nggak tahu sebenarnya. Nggak tahu itu apa. Oke, Gitu. baik. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan jawabannya Iya. malam hari ini. Amin. Dan sebaiknya Anda ceritakan semua kejadiannya, ceritakan sejujur-jujurnya kepada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ima terlahir tanggal 17 Januari 1987. Dia tinggal di rumah bernomor 73. Sosok yang ramah tapi akan menjadi kejam dalam keadaan marah. Saya melihat banyak kebencian di pikirannya. Dalam mata batin saya, Ima telah diperistri oleh makhluk halus. Tapi sepertinya dia tidak pernah menyadari hal itu. Di kuping sebelah kiri saya, ada suara yang mengancam saya untuk menjauhi Ima. Tampaknya suami gaib dari Ima. Saya tidak bermaksud untuk menyakiti, saya hanya ingin tahu ada apa sebenarnya. Baik. Saya akan memecahkan teka-teki misteri Ima pada malam hari ini. Halo, Malam Roy. selamat malam. Aduh. Saya ngerasa ada yang aneh di sini. Ima Iya, dengan tanggal lahir 17 bulan 1 1987. betul. 73. Iya, Ima akrab sekali dengan ritual mistis. Kenapa, Roy? Apa yang kamu rasain kok? Saya melihat ada warna abu-abu di tubuh Ima. Abu-abu. apa itu ya? Saya lihat ada semacam laki-laki berjenggot, tapi badannya gak kelihatan sampai bawah. Karena itu ketuban jenggotnya. Bukan, Karena atau karena kabut dan bayangan. di mana, Roy? Saya menggambarkan seperti ini. Dan dia tuh, saya rasa kamu tahu dengan makhluk ini kan. Dia itu bisa dibilang suami gaib. Nggak tahu. Tapi teman-teman saya yang suka main ke kosan, kalau saya lagi pergi kerja atau apa, mereka suka lihat itu. Makhluk seperti apa yang dilihat? Dia bilang gini, Kak, aku mau ngomong, tapi kakak jangan marah. Semalam aku ditemani laki-laki. Siapa? Aku bilang gitu, karena kan ini kosan perempuan. Aku bilang gitu kan. Orang itu berdiri di sana, dia kayak ada jenggot, ada Tuh, kumis. kan? Iya benar. Ada jenggot, ada kumis. Dan saya nggak tahu itu siapa, karena teman-teman saya doang yang ngomong kan saya nggak pernah lihat. Saya ngerasa ini selalu ngikutin mbaknya. Iya, kalau ngikutin ya ada anak kecil yang bilang gitu. Panggil saya aja Om. Dia melihat Anak Anda kecil- seperti sosok laki-laki Iya, gitu? anak kecil Om sini. Dan itu dia nggak mau sama ibunya, maunya sama saya jalannya. Roy, ini ada di mana, Roy? Apa dia ngikutin Ngikutin Ima? Ima. Dan di sini ada darah. Koroy, Iya kan? ini energinya negatif apa positif? Ini energinya negatif. Oh my god. Saya nggak tahu itu
Coba pokoknya orang-orang sekitar aja yang dekat sama saya gitu, yang suka pada cerita kayak gini. Cuman sayanya pengen lihat tapi nggak pernah gitu. Malah yang saya sering lihat itu sosok lain, yang entah perempuan, yang entah itu nenek-nenek yang rambutnya lebat. Tapi kalau itu benar, dia nyuruh saya untuk sholat yang benar lah gitu. Kalau ini nggak pernah saya lihat, cuman orang sekitar aja gitu. Saya melihat ciri-cirinya berhidung mancung. Betul. Betul. Kemudian berjanggut ya, berjenggot seperti ini. Dia lebat gitu. Iya, dia lebat di sini. Roy, Ini biasanya kan kamu duduk dulu, ngasih tahu, mengkonfirmasi ke partisipan, baru gambar. Tapi tiba-tiba tadi kamu langsung dari belakang, itu kenapa, Roy? Karena saya ngelihat ada gangguan makhluk yang mendistract pikiran saya. Jadi saya langsung ke distract dengan makhluk tersebut dan saya harus melawan. Makhluknya ini? Iya. Itu jujur terus terang, ini ngikutin kemana-mana kamu pergi. Iya. Iya, dan kamu tahu ya tentang itu. Ada yang suka ngomong gini, kamu nggak boleh deket sama dia. Ada yang suka ngomong. Bisik-bisik Konteks. gitu? Suka. Aku kan suka denger kalau ada yang ngomong gitu kan, atau yang ngasih tahu jangan lewat sana ya, ada ini. Jadi benar saya lewat situ, tapi ada terjadi sesuatu. Terus dia bilang jangan deket sama dia, saya hancurin hubungan kamu. Begitu. Tapi kan karena saya nggak percaya, masa sih kita manusia yang paling derajatnya paling tinggi kalah sama dia, kan begitu. Nggak tahu kalau dia tuh bawa dampak negatif atau bagaimana, saya nggak tahu. Dan dia juga asalnya dari mana saya juga nggak tahu. Sebelumnya Mbak Ima sendiri pernah melakukan ritual nggak sehingga memancing ini datang? Dulu pernah saya disuruh sama ibu saya, maksudnya orang tua ya gitu, suruh mandi kembang aja di rumah gitu. Terus kalau ngebersihin badan pakai daun sirih kayak gitu-gitu, ngilangin, kata dia, ngilangin hal-hal yang negatif apa gitu. Ya karena orang tua ya kita nurut aja kan, nggak tahu itu apa artinya gitu. Sampai sekarang masih dilakukan? Enggak, udah enggak. Karena saya percaya sama diri saya, hal-hal kayak gitu insya Allah akan jauh. Itu ada hubungannya, Roy? Iya, ada hubungannya sebenarnya, tapi bukan ritual-ritual sih yang tadi kamu ceritain, tapi ini baru lagi. Sebenarnya teman-temannya kamu tuh udah ngerasa, udah kasih tahu ya Mbak Ima Iya. sebenarnya. Udah bilang kalau ada yang ngikutin laki-laki berjanggut. Bukan janggut deh. Berjenggot. Iya. Jenggot Apa? kayak Brewokan televisi. gitu? Iya, brewokan sebenarnya. Lebih ke brewokan gitu. Terus kamu bilang tadi suami gaib, Iya, maksudnya? sebenarnya ini Iya, maksudnya apa? suami Kok bisa gaib. sih? Jadi dia tuh kayak mencintai kamu sampai dia nggak pergi-pergi gitu ke alam berikutnya. Oh, pernah ada yang ngomong waktu saya tidur di kamar. Begini, ada yang ketok-ketok kamar saya nih waktu saya sendiri. Terus dia bilang, tenang aja kok saya temenin, kamu nggak perlu kerasa kesepian. Begitu, karena waktu itu posisi saya janda kan. Terus saya bilang, siapa ya? Gitu kan, nggak tahu. Tengok ke pintu, nggak ada orang. Tapi saya lihat, jadi ini kan pintu, ini kaca keluar tapi di atas. Kelihatan genteng kan, nggak ditutup, lupa saya tutup. Saya lihat cuma kepala doang memang. Tapi saya nggak tahu itu kepala manusia kah apa. Tapi nggak mungkin ya di atas genteng kan Nggak manusia. kelihatan mukanya juga? Kelihatan tapi samar. Seperti ini? Bisa dibilang kayak gitu. Mbak Yu, aku boleh nanya. Silakan. Itu asalnya makhluk gaib itu dari mana? Se- Roy? sebenarnya- Dari ritual-ritual yang dia jalanin atau dari susuknya atau? Sebenarnya saya lihat dari susuk dan ritual yang dijalanin sih. Oh gitu. Terus saya tuh ngelihat kamu ya Mbak Ima, Iya. sampai kapanpun kayak gagal-gagal terus dalam percintaan. Tadi malam baru ngalamin cerai perceraian. semalam. Oh ya, wow. Saya Tadi malam. Kenapa? Tadi malam. nggak menginginkan kayak gini. Maksudnya pengen hidup normal ya kayak orang-orang gitu kan, punya keluarga bahagia, biar susah senang tuh sama-sama gitu kan. Tapi ini saya nggak tahu, makanya pertanyaan dalam diri saya, sebenarnya apa yang salah dalam diri saya sampai orang menjauh dari saya gitu kan. Sedangkan diri saya mencoba untuk baik sama siapapun. Walaupun saya disakitin, tapi saya coba ikhlas dan ikhlas. Insya Allah, karena saya yakin itu. Setiap
pernikahan di 3 bulan itu gagal. Setelah 3 bulan, gara-gara apa? Ada aja pokoknya. Nih gara-garanya. Ini dia. Saya pas menikah sama yang terakhir ini, saya bercerita sama dia. Di sekeliling saya orang banyak yang melihat orang ini, saya bilang, terserah kamu mau percaya atau tidak. Tapi saya bilang dalam hati saya, kadang saya sendiri, jangan pernah ganggu saya sama dia, sama suami saya ini. Karena saya nggak pernah mau untuk gagal yang kesekian kali. Oke, Roy. Itu sakit. Iya Kalau sih. sering mengalami kegagalan rumah tangga, sebenarnya sebahaya apa makhluk ini buat dia, Roy? Saya lihat makhluk ini tuh kemana-mana dia pergi, sampai akhirnya sampai hari ini pun seberapa bahayanya, bahaya mungkin dia akan single selamanya.